Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa, Kultum Ramadan Universitas Abdurrahman Saleh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang tidur setelah subuh di bulan Ramadan. Itu adalah tidur yang tidak bisa dikatakan tidak dibolehkan, atau termasuk tidur yang bisa menjadikan penyesalan, bahkan menjadi siksa. Memang sangat nikmat sekali kalau kita itu setelah sholat subuh pada waktu bulan Ramadan, kenyang-kenyangnya kita setelah sahur, kemudian kita menunggu salat subuh. Setelah itu kita sudah berjalan dalam perjalanan pulang, kemudian kita melihat kamar kita sudah bersih, kemudian kasur kita sudah memanggil. Sangat enak sekali kalau setelah sholat subuh itu kita tidur gitu. Nah, namun ada beberapa hal yang kita itu sebaiknya tidak melakukan hal tersebut. Sebaiknya kita tidak tidur setelah sholat subuh di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Syekh Sulaiman Al-Jamal itu pernah berkata bahwa tidur itu dibagi menjadi 7 macam. Jadi ada tidur laknat, kemudian tidur siksa, kemudian ada tidur penyesalan, ada tidur rahmat, ada juga tidur yang tidur istirahat. Kita akan bahas beberapa macam tidur tersebut. Yang pertama adalah tidur laknat. Itu apabila kita di dalam majelis dzikir atau sebuah pengajian kita tidur, maka tidur kita dikategorikan menjadi tidur laknat. Nah, sedangkan apabila kita tidur siksa, itu adalah biasanya kalau kita tidur di waktu subuh. Jadi harusnya kita sholat subuh, malah kita tidur, itu menjadi kategori tidur yang siksa. Nah, sedangkan tidur istirahat itu adalah tidur sebelum kita menjelang sholat duhur. Nah, orang yang tidur sebelum sholat duhur, tidurnya itu dikategorikan sebagai tidur istirahat. Sedangkan tidur rahmat itu adalah tidur setelah kita sholat isya. Nah, sedangkan di sholat subuh di bulan Ramadan ini dikategorikan menjadi tidur penyesalan. Kenapa? Karena tidur setelah sholat subuh ini dihukumi makruh oleh para ahli fikih. Dihukumi makruh bahwa kalau sudah dibilang makruh, maka sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan. Yang pertama itu karena di pagi subuh itu, jika kita melakukan tidur setelah sholat subuh itu, maka yang pertama kita mempersempit rezeki. Kenapa mempersempit rezeki? Jadi kalau kita sudah merasa di pekerjaan kita itu semakin merosot, kemudian pendapatan kita juga semakin berkurang. Untuk yang sekolah-sekolah misalnya susah untuk menghafalkan ilmu, susah untuk mengerjakan sesuatu, skripsinya atau apanya yang tidak selesai dilakukan. Nah, itu dimungkinkan karena setelah sholat subuh itu melakukan aktivitas tidur. Jadi salah satu yang menyebabkan sholat subuh kita itu atau waktu subuh kita itu menjadi rezeki itu adalah kita tidak tidur, maka rezeki kita tidak sempit. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah menghambat keberkahan. Menghambat keberkahan itu maksudnya seperti ini. Kita misalnya sudah berkeluarga atau yang masih sekolah gitu. Jadi kita itu hidup rukun, hidup damai, kemudian hati kita bahagia, senang. Itu karena adalah keberkahan. Jadi mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat yang ada di Situbondo, jika misalnya sudah merasa bahwa dalam hidup kita itu sudah tidak bahagia,
kemudian badan kita tidak sehat, sakit-sakitan, kemudian waktu kita itu kok terasa, istilahnya waktu yang dibilang waktu adalah uang itu sudah tidak menjadi uang lagi, itu mungkin Allah tidak memberikan keberkahan pada kita. Jadi pada suatu ketika itu ulama ada yang ditanya. Di dalam doanya itu adalah, ya Allah berikanlah rezeki yang berkah. Terus kemudian ada jamaah yang bertanya, kenapa engkau tidak meminta rezeki saja? Kenapa juga meminta berkah? Gitu. Karena rezeki itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang itu pasti dapat rezeki. Sedangkan keberkahan ini yang harus kita minta kepada Allah. Keberkahan itu adalah sesuatu jika menempel kepada waktu, maka waktu kita ini aja menjadi waktu yang bermanfaat. Kalau keberkahan ini menempel pada harta kita, maka harta kita ini menjadi harta yang penuh dengan keberkahan. Harta kita ini menjadi harta yang semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Jika keberkahan ini menempel kepada hati, maka hati kita akan selalu bahagia. Itu ciri-ciri dari keberkahan. Maka di bulan puasa ini, mari kita bersama-sama untuk mencari keberkahan di dalam bulan Ramadan. Semoga puasa-puasa kita, kemudian ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang penuh keberkahan. Jadi amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.